Di konsistori dulu, saya akan mengadakan doa persiapan dulu. Sementara saya mempersiapkan diri untuk melayaninya, tiba-tiba rekan-rekan mereka memang sudah turun dari truk. Begitu mereka memasuki gedung gereja kami, khususnya murid-murid perempuan-perempuan itu menatap teman-temannya yang kerasukan itu. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ketika mereka bertatapan mata, biji mata mereka kontak satu dengan yang lainnya, yang belum kerasukan tadi tiba-tiba sudah jatuh kerasukan. Begitu satu persatu bertatapan mata seperti kesetrum, langsung kerasukan. Roh jahat itu masuk ke dalam tubuh anak-anak itu dan berteriak-teriak histeris. Akhirnya ruangan konsistori tidak bisa menampung mereka. Saya bilang, bawa dalam gedung gereja. Gedung gereja kami di sana itu sangat besar sekali, sangat luas, maka di sanalah mereka ditampung. Suasananya sangat ribut karena mereka berteriak-teriak, sekitar 100 lebih anak-anak yang terkumpul waktu itu. Jadi sudah bisa bayangkan bagaimana situasi sore itu di dalam gedung gereja. Terdiri dari denominasi gereja. Jadi anak-anak itu keadaannya seperti itu, maka guru-guru mereka juga atau orang yang menonton, selain anak-anak itu juga orang-orang pada kaget, orang-orang pada penasaran karena gereja kami memang di pinggir jalan besar, sehingga mereka ingin nonton ada apa dalam gedung gereja itu. Termasuk orang-orang yang sore itu baru pulang dari kebun. Mereka datang nonton apa yang terjadi dalam gedung gereja itu. Pada saat itulah ada anak satu perempuan yang teman mereka juga tetapi tidak ikut Bible Camp. Dia baru kembali dari Manado dan hanya ingin nonton, namanya Ona. Badannya besar dia, tinggi. Ketika dia menonton teman-temannya kerasukan, dia pun rubuh kerasukan. Pada waktu itu kami mengadakan pengusiran, termasuk hamba-hamba Tuhan yang dari bermacam-macam gereja yang ada pada waktu itu. Hamba-hamba Tuhan datang mengusir setan-setan yang memasuki anak-anak itu, untuk turut berdoa bersama-sama untuk berperang mengeluarkan setan-setan yang masuk dalam tubuh anak-anak. Hampir sekitar 1 jam, belum juga berubah, tambah
ribut tambah ganas. Jadi roh itu masuk, kemudian keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, begitu. Jadi kacau sekali suasananya sore itu. Saya dengan pakaian dinas, dengan jubah, adakan doa pengusiran. Roh yang masuk dalam tubuh Ona ini jenisnya lain. Dia menjadi bisu, lidahnya pendek, dan menjadi tuli. Kemudian dia sangat kuat sekali. Berapapun laki-laki yang menahan dia, tidak mampu. Tetapi dia hanya rubuh. Untung dia tidak memberontak berdiri atau berjalan, dia rubuh. Saya tidak mau mengambil inisiatif untuk mendoakan sendiri begitu. Saya memberikan kebebasan mereka untuk mengeluarkan roh yang masuk dalam tubuh Ona ini. Saya menghindar, saya menjauh. Biarkanlah mereka ingin mendoakan Ona ini agar supaya sembuh. Dengan cara mereka menari-nari, dengan cara mereka mengangkat puji-pujian dengan gitar. Bahasa yang keluar dari mulut kami sama, yaitu, "Hai setan, keluarlah engkau dari tubuh anak ini. Keluarlah engkau dari tubuh anak ini. Keluar, keluar, kami usir engkau keluar di dalam nama Yesus." Jadi setan-setan yang masuk di tubuh anak-anak yang lain dia keluar. Pada akhirnya kemudian mereka menyerah. Dikatakan pendeta, kami tidak mampu untuk mengusir. Dia tidak mau keluar dari tubuh Ona. Saudara-saudaraku, di saat itulah saya teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan. Yang dikatakan di dalam Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pada saat itu saya tidak berkata-kata. Saya tidak mengatakan, "Hai iblis, keluarlah engkau dari tubuh anak itu." Tidak. Saya hanya berlutut, berdoa, dan saya hanya meminta Tuhan Yesus sendiri yang menjamah anak ini Ona, agar roh jahat yang ada dalam tubuhnya Tuhan kasih keluar. Saya hanya menjamah kepalanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian dalam hatiku saya ucapkan Injil Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Saat itulah tubuh Ona yang tadinya sangat kuat, sangat ganas, menjadi lemas seketika. Dia menjadi lemas karena roh jahat yang ada dalam tubuhnya telah Tuhan cabut di dalam nama Yesus. Dia keluar. Maka keluarganya membawa dia pulang. Bawa pulang ke rumah. Orang-orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk bisa mengusir setan. Ya? Untuk bisa mengusir setan sekalipun dia tidak pendeta. Sekalipun dia bukan majelis jemaat, sekalipun dia bukan penatua, sekalipun dia bukan syamaz. Oke? Dia akan bisa mengusir setan asalkan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ternyata dalam peristiwa kerasukan massal ini saya belajar, tidak semua jenis setan bisa diusir oleh orang percaya. Ternyata ada setan tidak bisa diusir, tetapi hanya dengan berdoa dan berpuasa. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan takut dengan setan, tetapi takutlah kalau setan itu masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian orang itu tidak percaya, maka setan itu bisa berbuat sesuatu terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Itu perlu kita waspadai. Karena pada umumnya ketika setan-setan itu masuk ke dalam tubuh anak-anak, saat itu saya belajar, mereka cenderung akan meramas leher mereka sendiri. Setan-setan itu akan meramas leher orang yang kerasukan itu sendiri. Berulang-ulang saya melayani orang yang kerasukan setan, yang tubuhnya dimasuki setan atau roh jahat,
dia berusaha untuk meramas lehernya sendiri, atau leher anak atau leher orang yang dimasukinya. Itu yang perlu kita waspadai. Mari kita perhatikan saudara-saudaraku dengan peristiwa ini. Betapa pentingnya kita memberi perhatian khusus bagi anak-anak, remaja dan pemuda kita dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah sampai tubuh mereka dimanfaatkan oleh setan-setan atau roh-roh jahat di udara. Mengapa itu terjadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Pada umumnya, anak-anak remaja dan pemuda di zaman sekarang, hati mereka cenderung kepada keinginan-keinginan daging mereka. Mereka lebih mencintai dunia maya, bahkan mungkin kurang untuk membaca firman ataupun mendalami kekuatan firman atau perkataan Allah. Dan itu yang patut kita waspadai sebagai orang tua. Betapa rawannya kehidupan anak-anak kita di zaman sekarang. Dan kita sebagai orang tua berkewajiban untuk membawa hati dan pikiran anak-anak kita agar supaya tidak kosong. Coba kita perhatikan. Anak-anak kita semakin hari semakin besar. Tetapi apakah demikian imannya besar juga di dalam batinnya? Ini yang menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Kita memiliki kewajiban yang besar, ataupun kita ingat apa yang diperintahkan Tuhan dalam perjanjian lama, dalam Ulangan, agar supaya kita mendidik anak-anak kita, anak cucu kita, keturunan kita untuk mencintai Tuhan, untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan, untuk menceritakan perjalanan umat yang takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, siapapun saudara-saudara dimanapun saat ini berada, kita semua terpanggil untuk menjaga hati pikiran anak-anak kita, baik anak-anak laki-laki ataupun terlebih juga anak-anak perempuan. Kalau kita lihat dalam peristiwa kerasukan massal tadi, iblis cenderung menggodai, iblis cenderung lebih mudah masuk dalam tubuh anak-anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Ini juga menjadi pertanyaan. Ini juga menjadi bahan renungan. Mengapa iblis lebih suka memasuki tubuh anak-anak perempuan kita? Itu artinya saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berbahagia dan bersyukurlah Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk memiliki anak laki-laki ataupun anak perempuan sebagai pemberian Tuhan. Namun jangan pernah lupa, di balik kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memelihara anak-anak itu, kita wajib membekali hati dan pikiran kita untuk pengenalan akan Tuhan lebih dalam, untuk membawa mereka, hati dan pikiran mereka untuk cinta kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai tubuh mereka menjadi besar, tetapi di dalamnya kosong, tidak ada firman, tidak ada pengenalan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dengan benar. Yang ada dalam hati dan pikiran mereka adalah ditransfer pengetahuan-pengetahuan atau ajaran-ajaran sesat, atau ajaran-ajaran yang bukan dari firman, bukan dari Alkitab, bukan dari Tuhan Yesus, tetapi dari dongeng-dongeng, dari cerita-cerita bohong, atau cerita-cerita isapan jempol yang tidak ada kebenarannya, yang pada akhirnya anak-anak kita tersesat. Begitu anak-anak kita mengalami sesuatu masalah dalam kehidupannya, kemudian mereka tidak akan kuat, mereka akan menjadi rapuh, sehingga mereka dalam kondisi yang menakutkan. Peristiwa yang kita ikuti saat ini yaitu peristiwa kerasukan massal. Di sana juga kita melihat sebenarnya ada satu nama yang dahsyat, yaitu nama Yesus Kristus, yang bisa menaklukkan jenis-jenis setan seperti apapun, takluk dan hancur di kakinya, yaitu di kaki Yesus, Isa Al-Masih Putra Maryam. Ingat itu saudara-saudaraku, itulah kedahsyatan bahwa tidak ada nama lain selain nama Yesus yang bisa mengeluarkan kuasa setan, kuasa iblis dari tubuh seseorang yang kerasukan, yaitu sejenis roh bisu dan tuli. Roh bisu dan tuli itu sangat membahayakan. Kalau tidak bisa dikeluarkan dari tubuh seseorang, dia juga bisa membawa kematian bagi orang yang dirasukinya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menjaga melindungi anak-anak cucu kita
dimanapun mereka pergi dan berada, anak cucu, laki-laki ataupun perempuan. Biarlah anak cucu kita, laki-laki ataupun perempuan, akan menjadi generasi yang kuat, akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, akan menjadi anak-anak yang tidak pemberontak, tetapi anak-anak yang tahu pasti siapa Tuhannya, siapa juru selamatnya dalam kehidupan di bumi ini. Sehingga tidak ada lagi dalam pikiran mereka, apapun yang mereka hadapi di kemudian hari, tidak ada kata putus asa, tidak ada sampai titik di mana mereka akan terhilang ataupun mereka akan tersesat, tetapi mereka akan menemukan kekuatan yang ajaib, akan menemukan pegangan yang pasti, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamatnya, yang siap untuk menjaga dan melindunginya setiap saat dan setiap waktu. Marilah kita ajarkan kepada anak-anak kita, kemanapun mereka hendak pergi dan berada, selalulah menyebut nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, minta perlindungan kepadanya. Maka kemanapun mereka pergi dan berada, mereka tetap terlindung, tidak akan terancam oleh hal apapun, termasuk sakit penyakit, juga kuasa setan, kuasa kegelapan, roh jahat seperti apapun. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan mendoakan anak-anak saudara-saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, dimanapun saat ini berada. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau percayakan kepada kami sebagai orang tua memiliki anak laki-laki dan perempuan di dunia ini. Tuhan Yesus, setelah kami mendengar pemberitaan firman-Mu, kiranya firman itu Tuhan akan menjadi berkat, akan menjadi terang dalam perjalanan kehidupan kami, agar supaya anak-anak kami di bumi ini Tuhan dilindungi, diberkati, memiliki masa depan, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang penurut, bukan anak-anak yang pemberontak. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau menjagai, melindungi mereka dengan pasukan malaikat-Mu bersenjata lengkap Tuhan, agar supaya dimanapun anak-anak kami berada Tuhan, apapun yang mereka kerjakan untuk masa depan mereka Tuhan, ada di tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas semuanya itu. Dalam nama Yesus, amin.